Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selama 1 minggu kita ada dalam pergumulan masing-masing, secara khusus dalam hal pendidikan bagi anak-anak kita, atau juga ada Bapak Ibu guru atau siapapun yang mungkin sementara di bangku perkuliahan, tetapi ternyata Tuhan sayang sama kita dan kita terus berada dalam persekutuan ini. Dan ya, khusus untuk persekutuan ini bagi kita semua adalah karena semata-mata karena karunia Tuhan, perkenanan Tuhan, maka kita masih ada dan masih bertemu. Dan karena itu saudara, di pagi hari ini kita masih fokus pada hal pendidikan. Secara khusus di gereja kita di Kemit yang benar-benar sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Ya, beberapa waktu lalu di berita kita dengar bahwa ada sebuah sekolah SD Kemit, muridnya waktu masuk libur rame-rame minta surat pindah karena gurunya tinggal 2 orang saja dan seterusnya. Ini tantangan bagi pendidikan di gereja kita di Kemit. Ya, secara khusus di SD-SD menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, meskipun demikian kita harus tetap memiliki harapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, sejarah sudah membuktikan bahwa Kemit sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang berhasil untuk di dalam pendidikan mereka ada dan mereka bisa hidup, bahkan diakui juga sebagai orang-orang yang cukup pandai di dalam kehidupan, di dalam menjalankan kehidupan, bahkan dalam roda pemerintahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita benar-benar menggugah hati kita. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pendidikan Kristen. Ini sangat penting Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui, ya mungkin Pak Pendeta mengulangi sedikit tentang apa itu pendidikan. Ya, bahwa kalau menurut kamus pendidikan adalah proses, cara, perbuatan mendidik. Saya ulangi, sebuah proses, cara ataupun perbuatan mendidik untuk seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengubah sikap dan tata laku mereka dalam upaya atau usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, itu pendidikan. Ya, dengan sederhana bahwa pendidikan itu dialami oleh semua orang supaya bisa merubah sikap, perilakunya lebih menjadi dewasa dan seterusnya. Dan di dalamnya ada upaya melalui pengajaran dan pelatihan. Kita lihat itu di dalam kehidupan kita mulai dari pendidikan tingkat PAUD ya, kalau zaman sekarang, sampai kepada perguruan tinggi. Termasuk kita umat Gemit, orang-orang percaya dalam persekutuan Gereja Masehi Injil di Timor berada di dalam proses ini. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, butuh proses belajar, atau dalam tema kita hari ini, pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Ya, kata kuncinya belajar dan berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam bacaan tadi, perjumpaan Rasul Filipus dan sida-sida dari Etiopia itu menjadi suatu hal yang sangat berharga dan baik bagi kita dalam mengikuti ataupun dalam menjalani proses pendidikan ini. Ya, sebelum jauh kita merenungkan firman ini, sedikit Pak Pendeta akan menyampaikan kepada kita tentang bagian-bagian dari firman ini. Dalam catatan saya, dia terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ayat 26 itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan
Rasul Filipus disuruh malaikat Tuhan. Perhatikan, ini ada sebuah inisiatif dari Tuhan agar umat ataupun agar rasulnya bangun dan berangkat dan bertemu ya dengan seorang sida-sida. Dikatakan ia berangkat ke sebelah selatan Yerusalem menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya, saat ini kita dengar ya tentang Gaza, ada perang antara Israel dan Gaza. Namun yang dimaksudkan di sini adalah bukan Gaza yang sekarang, tetapi di dalam sejarah ya, dikenal bahwa jalan yang menuju Gaza ini adalah jalan Gaza atau jalan lama atau jalan gurun, ya. Gaza gurun. Di dalamnya itu dikatakan bahwa di tahun 93 sebelum Masehi sudah dihancurkan atau jalan ini sudah tidak berguna lagi, berfungsi lagi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di zaman Yesus atau ketika para rasul sudah ada, ya, hal ini atau jalan ini diberitakan lagi dan di dalamnya dilewati oleh Rasul Filipus untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia atau dari Afrika ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu bagian pertama. Ya, bagian kedua adalah kita lihat di sini di dalam firman tadi ayat yang ke-27 sampai 28. Di sini berbicara tentang Rasul Filipus bertemu dengan sida-sida itu. Siapa itu sida-sida? Ya, dikatakan bahwa seseorang yang dikebirikan. Ya, kita tahu semua ya kata kebiri. Yang dipekerjakan secara khusus sebagai petinggi, sebagai pejabat istana di dalam kehidupan pada waktu itu. Dan menurut para penafsir, apalagi dia melayani di dalam istana seorang ratu. Ya, ratu di dalam Sri Kandake tadi. Dan karena itu sebenarnya posisi seorang sida-sida dalam pandangan umum sebenarnya dalam tanda kutip dia adalah seseorang yang ya tidak terlalu baik dan seterusnya. Dan karena itu perjumpaan dengan Rasul Filipus ini hal baik dan penting untuk kita semua. Ia bertemu dengan Rasul Filipus dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Bapak Ibu, jarak Ethiopia dengan Yerusalem itu dikatakan sekitar 2.500 km. Bayangkan kalau Kupang Soe cuma 110, ini 2.500 kilo. Ditempuh dengan memakai atau pakai kendaraan kereta kuda. Dalam bacaan tadi dikatakan dia sudah kembali dari Yerusalem dan menuju kembali ke Ethiopia. Dan dalam perjalanan itu Bapak Mama dia sementara membaca kitab Yesaya 53. Bagian ketiga adalah ayat yang ke-29 dan 31. Di sini Roh Kudus berkata kepada Filipus untuk mendekati kereta itu. Sekali lagi Tuhan berinisiatif untuk menyuruh Filipus mendekati sida-sida itu. Dan ia mendengarkan sida-sida ini sementara membaca firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya. Yang dikutip dalam bacaan tadi ayat yang ke-7 dan 8. Pasal 53. Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Lalu Filipus bertanya kepadanya, apakah Tuhan mengerti yang dibacakannya? Tetapi jawab sida-sida itu mengatakan bahwa ia tidak mengerti karena tidak ada yang membimbingnya. Lalu ia meminta Filipus duduk bersama dengannya di dalam kereta itu. Kemudian bagian yang berikut ayat 32 sampai 33 ini kutipan firman dari kitab Yesaya yang tadi saya katakan. Di dalamnya itu Bapak Mama dikasih Tuhan berbicara tentang bahwa ada seseorang seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak punya kekuatan untuk membela diri. Dan juga ia keluh itu artinya ketakutan. Seperti seekor domba yang ketakutan di hadapan orang yang menggunting bulunya. Nabi Yesaya menggambarkan tentang keberadaan sosok ini seperti domba itu. Dan di dalam kehinaannya berlakulah hukumannya. Tidak ada yang menceritakan tentang asal usulnya,
juga nyawanya diambil dari bumi. Kemudian ayat 34 sampai 35, sida-sida itu bertanya kepada Filipus bahwa siapakah nabi itu? Siapakah dia? Nabi Yesaya berkata-kata tentang siapa? Perhatikan Bapak Mama, Filipus memulai untuk membicarakan tentang Yesus atau menginjili orang ini berdasarkan firman Yesaya pasal 53 yang dibacakan oleh sida-sida ini. Artinya bahwa Filipus menjelaskan tentang Yesus berdasarkan firman Allah yang telah dinubuatkan melalui para nabi. Bukan berasal dari pikiran Filipus sendiri. Sebentar kita akan merenungkan itu dan penting dalam proses pendidikan kita. Bagian berikut ayat 36 sampai 38 merupakan cerita tentang perjalanan orang sida-sida ini menuju ke Ethiopia dan ia dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, soal baptisan ini, ya kalau kita jujur ya, sampai saat ini gereja masih kadang dalam kondisi yang kurang baik, ya, mengatakan ini dan itu. Tetapi mari kita perhatikan dalam peristiwa ini, ketika mereka bertemu dengan air atau ada air, yang meminta untuk membaptiskan dirinya adalah sida-sida itu sendiri. Dan dia bertanya, apakah ada penghalang? Bagi Filipus tidak ada. Hanya satu syarat, dia percaya dengan segenap hati. Nah, ini jawabannya biasa kita dengar ya, ketika ada pembaptisan, pertanyaan pada orang tua dan saksi. Ya, rupanya diambil dari teks ini. Bahwa ketika seseorang percaya dengan segenap hati, tidak ada halangan baginya untuk dibaptis. Dan waktu itu Bapak Mama yang dibaptis atau pada umumnya adalah orang dewasa. Belum ada baptisan anak-anak. Dan karena itu mereka turun dari kereta itu dan melakukan pembaptisan itu. Bagian terakhir ayat 39 sampai 40. Yaitu dikatakan setelah mereka keluar dari air, ya, Roh Tuhan kembali kehadiran Roh Tuhan untuk menuntun kedua orang ini. Roh Tuhan melarikan tiba-tiba Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia atau sida-sida ini meneruskan perjalanannya ke Ethiopia dengan sukacita. Kita garis bawahi kata sukacita. Lalu Filipus dibawa ke Asdod dengan cara Tuhan yang luar biasa itu. Dan dikatakan Filipus berada di Asdod sambil memberitakan Injil Yesus di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu perlu, Pak Pendeta harus sampaikan ini secara runut, secara berurutan, supaya kita bisa nangkap apa maksud daripada tabib Lukas menuliskan ini bagi kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya ketika kita mau bercerita tentang Yesus, apalagi dalam proses kita mau belajar, proses pendidikan tadi saya katakan, hal terutama yang perlu kita ingat dan kita lakukan adalah harus berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan pikiran-pikiran manusia. Dan itu yang terjadi dengan Rasul Filipus. Dengan demikian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan ini kita melihat sebuah proses pendidikan yang belajar dan juga berbagi. Ada sebuah proses belajar dan juga proses berbagi di antara mereka. Sida-sida yang tadi saya katakan bahwa dia adalah orang luar dari orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Tetapi yang luar biasa adalah dia mau belajar, dia memiliki kitab suci, bahkan dia datang beribadah di Yerusalem dengan menempuh jarak 2.500 kilo itu. Memang di Bait Allah itu Bapak Mama ada pelataran tertentu tersendiri bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka dipersilakan untuk masuk dan beribadah, ikut berdoa, mengikuti ibadahnya orang Yahudi. Dan sida-sida ini melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan. Ia benar-benar menjalani proses untuk belajar tentang Allah orang Yahudi. Bahkan dikatakan bahwa ketika dia memiliki gulungan kitab Yesaya, pada waktu itu Bapak Mama harganya mahal sekali, tapi orang ini rupanya dia orang kaya. Benar, dia orang kaya. Dia bekerja di istana. Tapi dalam keberadaan sebagai seorang pejabat, dia tidak malu mengakui kekurangannya. Dia mengatakan itu kepada Rasul Filipus. Benar-benar ia tidak memahami apa yang dibacakan itu.
Itu poin penting kita belajar dari proses belajar ini. Dan karena ia mau mencari tahu tentang Allah, Roh Kudus mengarahkan Filipus untuk bertemu dengannya. Filipus di sini Bapak Mama berada pada posisi yang mau berbagi. Ada sebuah proses berbagi dilakukan oleh Rasul ini kepada sida-sida ini tentang siapa itu Yesus. Dia memberitakan Injil tentang Yesus berdasarkan Yesaya 53, yaitu apa? Yesus itu sebagai hamba yang menderita. Dia dibawa ke pembantaian. Dia merasa keluh, merasa takut. Dan terjadi penghukuman atas diri, nyawanya terambil. Dan itu terjadi Bapak Mama di dalam kehidupan Yesus pada tahun 33 Masehi. Ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya dan tidak sia-sia apa yang dikatakan oleh Rasul Filipus. Benar terjadi dalam sejarah kehidupan. Karena itu ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dikatakan dalam bacaan tadi sebagai anak Allah, itu sesuatu yang benar adanya. Tidak perlu kita ragu. Nah, dari proses belajar dan membagi ini Bapak Mama, maka sebagai orang percaya, kita dituntun oleh firman Tuhan hari ini benar-benar untuk berada dalam posisi sebagai orang Kristen yang mengerti tentang pendidikan. Orang Kristen tidak boleh ada yang bodoh. Orang Kristen harus berupaya untuk ada proses pendidikan tadi. Proses belajar. Kita semua mau belajar untuk berubah menjadi manusia yang dewasa. Melalui upaya pendidikan, pengajaran, dan pelatihan itu. Itulah yang terjadi dalam gereja kita dari zaman dahulu. Secara khusus misalnya di sekolah dasar Gemit yang tersebar di seluruh pelosok ini. Dengan kata lain bahwa sebagai orang Kristen kita benar-benar diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tapi perhatikan, harus berdasarkan inisiatif Tuhan. Tidak boleh merasa bahwa ini karena kekuatan kita. Kita perhatikan proses pendampingan yang dilakukan oleh Filipus. Saudaraku, Filipus berupaya untuk membangun komunikasi, untuk mengenal orang ini. Tidak serta-merta dengan percaya diri bahwa dia memberitakan Injil Kristus, tidak. Ada proses untuk saling mengenal. Dan karena dia melewati proses itu, orang atau sida-sida ini, dia hatinya terbuka, pikirannya terbuka, dan ia betul-betul meminta pendampingan dari Rasul ini. Dan ketika terjadi pendampingan Bapak Mama, mereka mengalami sukacita. Dikatakan sida-sida ini dia pulang dengan penuh sukacita ke Ethiopia. Dan menurut para penafsir dia adalah seorang penginjil pertama yang membawa kabar baik tentang Yesus ke sana. Dan karena itu Bapak Mama dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini, dari pembaptisan bahkan dialami oleh sida-sida ini, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan orang percaya, soal baptisan itu dalam catatan di sini ada 3 hal penting. Yang pertama, pembaptisan yang dialami oleh sida-sida adalah merupakan simbol pembersihan. Seperti kita mencuci barang-barang kotor atau bahkan seperti kita mandi. Itu proses pembersihan. Dalam baptisan itu artinya kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Yang kedua adalah itu menandakan bahwa sesuatu benar-benar bersih. Dibaptis berarti kita benar-benar mengalami sesuatu yang mulia. Orang Kristen harus menghayati pembaptisan itu. Tidak sembarangan. Jangan kita sibuk dengan persoalan perkelahian atau perdebatan tentang doktrin segala macam, tapi tidak mengerti bahwa kita benar-benar bersih di hadapan Yesus. Ini penting Bapak Mama. Setiap kita yang telah menerima baptisan harus mengaminkan itu. Sehingga ketika kita mengalami itu, kita hidup diubah oleh Tuhan ke dalam sesuatu hidup yang baru. Yang ketiga adalah dijadikan satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sida-sida ini dibaptis oleh Filipus, itu Yesus belum menderita, tetapi dia sudah menerima itu sebagai simbol penyatuan kehidupannya bersekutu dengan Kristus dalam mati dan hidupnya Kristus. Dan terbukti Bapak Mama dia menuju ke Ethiopia dengan sukacita. Nah, dengan demikian Bapak Mama dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita akan mengerti dan memahami ada beberapa hal penting bagi saudara dan saya. Yang pertama bahwa
ketika kita berada dalam proses pendidikan itu, kita harus dengan sungguh sadar. Kita saling mengasihi, kita saling melengkapi. Mari kita saling melengkapi dalam kekurangan-kekurangan kita melalui proses belajar itu. Jika Yesus mau memperkenalkan diri kepada orang non-Yahudi, maka kita yakin juga saat ini dan nanti ke depan, Yesus akan terus memperkenalkan diri kepada orang-orang lain juga, termasuk kita di Onali ini. Mari kita mencari tahu bagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Bagaimana Yesus mendampingi kita dalam suka duka pergumulan kita yang berat, seperti saat ini ada di depan mata kita. Kita sementara susah di sini. Tapi mari kita percaya Tuhan mendampingi kita untuk memperoleh jalan keluar. Yang berikut, kita perlu mendapatkan bimbingan dari orang lain. Tidak ada di antara kita yang sok jago, yang mengerti sendiri, yang hebat sendiri. Tetapi kita perlu pendampingan dari orang lain, sekalipun itu mungkin menurut status sosial dia tidak punya apa-apa. Tetapi sebagai orang beriman, demi baiknya pendidikan dalam hidup kita, mari kita terus berada di dalam saling membantu menolong satu yang lain. Poin berikut bahwa kita terus belajar untuk mendengarkan firman Allah. Itu merupakan proses belajar yang sangat baik, Bapak Mama. Firman Tuhan itu sangat menolong kita. Memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, memberi sikap yang baik, memperbaiki yang buruk. Toh kita semua punya pengalaman yang buruk. Toh kita semua mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, bahkan tidak pernah dipikirkan. Dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa itu sebuah doa seseorang yang minta pertolongan daripada Allah ketika ia menghadapi musuh-musuhnya. Kita semua pernah musuh, bahkan diri kita menjadi musuh kita. Dan karena itu firman Tuhan sangat penting untuk kita miliki. Seperti sida-sida ini. Dia berkorban, dia membeli gulungan kitab Yesaya itu. Dan dia baca dengan serius. Nah, dan demikian Bapak Mama, dalam kondisi terburuk seperti sida-sida yang dikatakan orang kebiri ini, tapi dia tidak putus asa. Dia berjuang terus untuk mengenal Allah. Dan puji Tuhan, Allah berkenan, Roh Kudus menuntun, dan ia pulang dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan kehidupan kita, Mama, sebagai gemit. Gereja Masih Injil Timur adalah sebuah lembaga keagamaan yang sangat indah namanya. Berulang-ulang saya katakan tentang makna nama gemit ini, yaitu orang-orang yang keluar dari dalam gelap dan mereka mengikuti Yesus kekal selama-lamanya, tidak akan berkhianat, dan mereka memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada, di timur dan dimanapun berada. Dan itu sekarang terjadi. Mari kita lihat identitas kita ini sebagai gereja yang betul-betul diberkati oleh Allah, dan kita berjuang dalam soal pendidikan. Saya tegaskan, orang gemit tidak boleh ada yang buta huruf, tidak boleh ada yang bodoh. Tetapi mari kita semua berlomba-lomba untuk belajar menjadi manusia yang baik, dan tentu itu melalui sebuah pengajaran dan pelatihan yang bagus. Kita dukung, kita doakan gemit, secara khusus sekolah dasar gemit, di dalam ambang kehancuran, atau ibarat telur di ujung tanduk. Kita tidak tahu perkembangan SD yang tadi saya katakan, tapi kita berdoa supaya ke depan Tuhan memulihkan kita semua. Yang terakhir, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mari memposisikan diri sebagai sida-sida, dalam tanda kutip, sebagai orang-orang yang betul-betul terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Dan terus-menerus kita belajar firman Allah untuk kita mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Ada banyak Filipus di samping kita. Terutama ada Roh Kudus selalu menguatkan saudara dan saya, yang pada akhirnya kita akan bersukacita. Mari kita berdoa bagi gereja Tuhan, berdoa bagi gemit yang kita kasih, berdoa bagi Immanuel Ali, supaya pada akhirnya kita berjalan bersama dan terus berjalan dalam suasana sukacita, karena sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu berinisiatif untuk menolong umatnya, untuk menolong setiap orang yang percaya mengaku diri sebagai orang Kristen, termasuk kita di Immanuel Ali. Tuhan tidak akan pernah berhenti berinisiatif. Catat itu baik-baik. Dan karena itu menjadi penting. Sebagai orang yang mengerti, kita harus selalu peka dengan inisiatif Tuhan. Dan kalau sudah dapat, kita sama-sama belajar. Kita betul-betul berada dalam proses belajar dan berbagi. Filipus dia berbagi apa yang dia bisa lakukan. Dan kita juga demikian. Maka mari hidup sebagai orang Kristen,
sebagai umat Tuhan yang di dalamnya kita semua adalah orang yang berpendidikan, orang yang baik, orang yang bijaksana untuk selalu hidup berbagi dalam kebersamaan yang Tuhan karuniakan ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan berpisah. Tapi tidak apa-apa, kita saling mendoakan. Bapak Pendeta, kita saling mendoakan. Dan itu menjadi kekuatan kita. Saya sungguh percaya, saya seperti sida-sida ini, Tuhanku tidak akan pernah meninggalkan saya. Bapak Mama harus yakin itu juga untuk pribadi masing-masing. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kecuali seperti Mazmur katakan, Dia memposisikan diri sebagai musuh kita. Kalau kita berada pada posisi sebagai musuh, Tuhan akan berurusan. Kita tidak. Karena itu selagi masih ada waktu, mari kita benahi. Menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu. Bukan hanya umat Israel yang dikasih, tapi orang Ethiopia. Kalau menurut cerita Alkitab, orang Ethiopia adalah keturunan Ham yang dikutuk sama Tuhan. Karena dia melakukan suatu hal yang tidak baik terhadap bapaknya. Tetapi ketika Yesus datang, mereka diberkati, dipulihkan oleh Allah. Kutuk tidak berlaku. Bahkan orang ini mengerti tentang firman Allah, bahwa dia adalah Yesus. Dan dia pulang dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan. Mari kita pulang juga dengan penuh sukacita. Kita serahkan kehidupan kita kepada Allah. Dan biarlah Tuhan yang berinisiatif menolong dan berkati saudara saya untuk sebuah tujuan pendidikan yang baik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.